Oke, suara saya kedengaran ya? Kedengaran, Pak. Dengar, Pak. Oke. Baik, terima kasih telah bergabung ke mata kuliah data mining pertemuan kedua. Jadi pertemuan kedua ini adalah kita membahas big data ya. Jadi big data itu bagian daripada data mining. Kata kuncinya di situ ada beberapa kriteria yang harus diikutin. Jadi big data sebenarnya adalah database, tapi yang mempunyai banyak fitur ya, terutama datanya itu besar dan lain-lain. Oke. Jadi pengertian big data yang sesungguhnya itu adalah data terlalu besar atau kompleks untuk dilakukan proses analisis dalam basis data tradisional. Jadi ada data tradisional, ada, kalau kita mengetahui data basis data tradisional itu kan kita tahu ada namanya tipe datanya adalah karakter, biner, ya, terus apa lagi? Jadi itu yang tradisional. Jadi hanya data-data itu tidak bisa diproses secara multi atau kompleks ya. Jadi basis data yang umum kita gunakan adalah seperti kita membuat database itu ada yang tradisional. Ya. Di situ tidak bisa untuk menyimpan data-data video dan lain-lain ya, karena data itu terbatas. Kalau big data kita bisa mencirikannya itu dengan 5V ya, ada volume, ada variety, ada velocity, ada value dan veracity ya. Ini yang membedakan data tradisional dengan big data. Jadi seperti itu. Jadi cirinya ada 5 ini ya, ada V5, volume, variety, velocity, value, dan veracity. Karakteristiknya apa sih sebenarnya? Ya, dari 5 itu, ya, pertama volume, berarti volume itu berarti dataset yang disimpan dalam jumlah yang sangat besar. Bisa ukurannya petabyte ya, petabyte. Itu volumenya. Jadi kalau kita mempunyai database yang besar, besar itu berapa sih ukurannya gitu? Ya bisa sampai di atas 1 juta itu masih kecil. Kalau di atas 1 juta itu masih kecil ya. Maksimal minimal itu 100 juta ya, 100 juta data itu baru dikatakan big data. Kalau hanya di bawah 1 juta data itu atau rekod itu masih kecil. Jadi ukurannya kita sudah menginjak ke petabyte. Jadi sini ada track ya. Yang paling kecil adalah megabyte, gigabyte, terabyte. Kalau sudah menginjak ke petabyte, nah itu volumenya sudah dinyatakan big data. Yang berikutnya adalah variety ya, variety. Berarti apa di sini? Format data yang semakin bervariasi saat ini. Jadi ada format datanya itu adalah multi type ya. Jadi apa aja tipenya ini? Kalau dulu kita melihat ada karakter, biner, terus apa lagi dulu? Yang data tradisional itu. Sekarang ditambahkan ada foto, ya, ada tabel, ada database, ada foto, ada web, ada audio, ya, sosial ya, berbasis sosial, mobile, dan unstruktur datanya. Jadi kalau kita yang menggunakan petabyte ini, pasti dia datanya unstruktur, pasti sosial media. Kalau masih terabyte, itu pasti foto sama web atau audio ya. Kalau gigabyte, itu pasti database. Kalau megabyte, itu pasti tabel isinya. Tapi kalau sudah petabyte, itu pasti menggunakan data-data dari sosmed ya. Sosial media, mobile, unstruktur itu datanya pasti. Karena di situ ada data, video, ada teks, ada location based service-nya atau koordinatnya,
dan lain-lain. Itu yang membedakan dengan data tradisional. Terus yang ketiga adalah apalagi velocity. Velocity itu adalah kebutuhan mengakses dataset sangat besar tersebut dengan cepat. Jadi contohnya adalah apa? Real time. Real time ini adalah penggunaan dari karakteristik dari big data. Big data ini pasti real time dia. Kalau kita berhubungan dengan real time, berarti ukurannya pasti petabyte. Kalau terabyte dia terbatas pada near real time. Kalau yang gigabyte periodik, kalau yang megabyte pasti batch ya. Jadi yang membedakan karakteristiknya seperti ini ya. Jadi real time. Jadi kalau Anda melihat apa namanya smartphone Anda itu real time ya, yang akses kompleksitasnya tinggi ya, dan itu memerlukan ukuran yang sangat besar. Jadi bukan ditaruh di dalam smartphone Anda, tapi di dalam servernya seperti Google. Jadi seperti di situ ya, real time. Jadi kalau ketika Anda main WA itu adalah real time. Dia adalah dua arah. Nah, itu yang membedakan. Bagaimana dengan kita melihat feedback ke belakang dengan batch, ya nggak bisa, atau gigabyte periodik, dia hanya melakukan transaksinya adalah periodik aja. Tapi kalau udah real time, yaitu ya pakai model way what you see is what you get. Jadi apa yang Anda kerjakan itu pasti akan terlihat secara otomatis. WSU gitu istilahnya ya. What you see is what you get. Ya. Jadi real time seperti ini. Yang berikutnya adalah value. Nah, value itu nilainya ya tidak masuk dalam sini. Ini value itu adalah nilainya. Nilai dari big data itu adalah mahal ya untuk akses ini. Yang mahal di mananya? Di infrastrukturnya. Di infrastruktur itu mahal karena dia menggunakan contoh penggunaan Hadoop. Hadoop itu adalah untuk analisis big data. Itu memerlukan beberapa karakteristik untuk memproses ya. Itu hanya kita bayarnya dalam satuan jam ya. Jadi setiap kita akses 1 jam dikenakan cas sekian. Dan ini sekarang terjadi karena data yang kita olah dengan menggunakan database tradisional tidak mungkin. Jadi menggunakan big data ini. Dan value-nya atau nilainya adalah besar. Jadi biasanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan besar. Bisa nggak digunakan untuk secara personal? Bisa aja. Ya. Jadi nanti ada lanjutan. Saya tidak membahas big data khusus. Nanti ada mata kuliah yang big data ya. Big data itu ya, nanti silakan Anda perdalam di sana karena saya hanya menjelaskan tentang proses dari data miningnya. Jadi kalau lebih khusus lagi ada namanya mata kuliah big data dan ini opsional pilihan ya. Yang berikutnya adalah veracity. Veracity sebenarnya kebutuhan akan ini kebutuhan di dalam manajemen dan pendidikan pada tingkat kehadiran big datanya tersebut ya. Jadi bisa penggunaan untuk penggunaan untuk misalkan GPS itu. Ini adalah veracity-nya. Nanti bisa kita lihat deskripsinya, Anda bisa baca. Sudah saya upload di Google Classroom ya. Saya hanya menjelaskan sekelas pengenalan big data. Oke, jadi dimensinya seperti apa? Ya. Dimensinya itu ada 5 ya, 4 ya. Tadi yang value itu sebenarnya di bagian dari yang ini. Ada volume, ada variasi, ada velocity dan veracity. Nah, ini adalah dimensinya seperti ini. Yang berikutnya adalah volume data. Jadi saya tadi sudah menjelaskan bagaimana sebuah big data itu dikatakan volume datanya besar.
Jadi pertumbuhan sebuah data itu ditentukan oleh kapasitas atau volume datanya. Kita tahu bahwa manusia dan organisasi itu setiap hari memproduksi data. Memproduksi data itu sehingga kita lupa manfaat dari data itu apa. Makanya ada istilah namanya data mining, itu banyak data tapi informasinya adalah miskin. Jadi ada perusahaan-perusahaan besar yang mengekstrak itu menjadi sebuah knowledge atau pengetahuan. Itu namanya pengelolaan data mining. Jadi volume data ini terus bertambah ya. Data yang terus bertambah dari semua jenis sektor, ya, dari data apa aja, dari beberapa type data tadi ya. Dan bahkan ukurannya sudah melebihi petabyte. Seperti itu. Dan sekarang sudah menginjak ke yottabyte. Misalkan adalah contoh Twitter itu ya. Jadi Twitter itu bisa dibuat untuk mengubah dari data menjadi informasi untuk apa? Contohnya misalkan untuk analisis sentimen produk ya. Di Twitter itu kan ada itu ya, orang jualan produk-produk sama di Facebook itu. Ya. Jadi contoh seperti itu. Mengkonvert 300 miliar pembacaan tahunan. Ya, ini sebenarnya luar biasa karena dari data itu dikonvert menjadi sebuah apa? Prediksi. Nah, ini adalah contoh dari analisis big data. Jadi secara umum karakteristiknya itu sebenarnya jumlah masa data yang terpasang itu berapa. Nah, jadi yang punya data ini sebenarnya ya seperti perusahaan-perusahaan IT seperti Google, ya, Facebook sama WA itu kan satu perusahaan itu ya. Jadi yang bisa menganalisa adalah dari perusahaan Google itu. Yang berikutnya adalah variasi datanya. Jadi proses variasi datanya itu mengelola kompleksitas dari beberapa jenis data ya. Itu termasuk data struktur dan unstruktur datanya. Jadi di situ ada beberapa kolaborasi ya antara perangkat keras dan perangkat keras dan perangkat lunaknya terintegrasi ya, dipasang di dalam sebuah namanya smart device. Apa itu smart device? Banyak. Smart device itu bisa dari handphone ya, bisa scanner ya, bisa kamera yang terintegrasi dengan apa? Dengan big data ini. Ya. Contohnya misalkan teks, web data, tweet, sensor, audio, video, streaming, dan log file itu contohnya ya. Itu diambil datanya, dianalisa, karena data-data tersebut tidak bisa dianalisa di database konvensional. Jadi menggunakan teknik yang namanya adalah data mining atau big data ini ya, bagian dari big data. Jadi bagaimana kita mengelolanya? Ada aplikasi yang untuk mengelola dari big data ini. Salah satunya Hadoop yang kalau Anda download, ada yang versi gratis, ada yang versi berbayar. Itu untuk mengelola data. Outputnya apa Pak sebenarnya itu? Outputnya adalah dalam bentuk visualisasi, bisa grafik ya, visualisasi grafik, bisa tabel, bisa grafik dan lain-lain. Karena ini sifatnya ada analisis, berarti dalam bentuk grafik fluktuatif ya. Jadi naik turunnya kelihatan. Jadi bukan dalam bentuk gambar atau dalam bentuk video, bukan. Jadi analisis, kalau nama sudah analisis pasti menggunakan model grafik ya, grafik dan lain-lain. Tabulasi tidak dalam bentuk narasi, tapi dalam bentuk grafik. Yang berikutnya adalah velocity, ya, kecepatan dalam jenis data yang struktur maupun tidak struktur untuk dianalisa secara real time. Coba Anda buka, misalkan audio, misalkan Anda mau mau membuka YouTube, itu adalah real time dia.
Artinya dengan kecepatan sekian, dengan durasi sekian, tidak ada jedanya ya, kecuali mungkin internetnya kurang bagus. Tapi secara umum, misalkan video YouTube itu secara umum dipasang ya sesuai dengan aslinya, tidak ada jedanya. Ya. Jadi jedanya itu adalah ketika kita on kan, kita nyalakan, ya itu adalah tidak ada jedanya, itu yang namanya real time. Yang berikutnya adalah dampaknya apa terhadap latency velocity-nya ini. Jadi ada atau jeda waktu yang antara saat data dibuat dan data yang ditangkap itu akan menjadi sebuah real time dalam suatu bisnis perusahaan. Jadi sekarang sudah YouTube itu sudah menggunakan bisa live ya. Untuk apa? Untuk proses misalkan podcast gitu ya. Nah itu dan lain-lain bisa sekarang sudah online. Jadi hal-hal seperti ini adalah untuk membuat informasinya menjadi pengetahuan adalah datanya tadi. Data video itu diambil, diekstrak menjadi sebuah teori dari knowledge. Nah, itu yang membedakan dengan database tradisional. Yang berikutnya adalah veracity data. Jadi suatu big data di dalam analisis dan pengelolaan di dalam ada tingkat kebenaran big data tersebut. Jadi contohnya tadi adalah bagaimana menganalisa sebuah veracity datanya itu menjadi sebuah analisis. Ya, contohnya apa itu? Misalkan ada cuaca, kondisi, faktor ekonomi dan lain-lain, atau forecasting peramalan. Ya. Jadi itu adalah data-data dari yang ada di big data. Misalkan contoh penggunaan kondisi cuaca ya. Jadi bagaimana menganalisa sebuah cuaca itu menjadi kenyataan, misalkan prediksi cuaca untuk minggu depan ya. Minggu depan, hari ini dan minggu depan bisa ketahuan. Karena apa? Datanya itu adalah diambil dari beberapa kondisi data sebelumnya, misalkan data statistik ya, data statistik curah hujan. Nah, itu dikumpulkan dan nanti dibuat prediksinya seperti apa. Di situ ada yang pertama adalah analisisnya adalah analisis statistik. Habis analisis statistik nanti apalagi yang dikondisikan di situ menggunakan teori dari algoritma, misalkan algoritma untuk peramalan forecasting. Jadi datanya data cuaca nanti akan muncul. Oh berarti kalau tahun lalu pada bulan ini hari ini itu cuacanya kebetulan adalah curah hujannya tinggi. Nah, itu diprediksi menggunakan tools yang lain dan nanti terintegrate dengan big data ini, karena big data bisa mengolah sendiri ya, contohnya dengan Hadoop tadi, langsung akan muncul sebuah analisis yang bisa kita ambil untuk menjadi sebuah DSS, Decision Support System ya. Oh berarti kalau bulan ini dibandingkan tahun yang lalu pada hari ini, bulan ini ternyata curah hujannya tinggi. Nah, seperti itu. Jadi contoh kasus untuk cuaca. Misalkan faktor ekonomi ini bisa juga ya. Faktor ekonomi ini adalah bagaimana kondisi perekonomian Indonesia pada kuartal 1, kuartal 2, dan kuartal 3. Itu masih ada data pembanding sebelumnya. Yang namanya adalah data series ya. Data sebelumnya. Jadi diolah dan disandingkan dengan teori-teori dari statistik, teori-teori dari data mining, teori dari big data, akan muncul sebuah grafik yang menunjukkan bahwa kondisi perekonomian kita itu minus atau plus. Itu adalah contoh-contoh penggunaan dari veracity data ini. Dan banyak sekali kok kalau Anda cari di Google untuk veracity data, sampelnya banyak sekali. Ini adalah contoh dari big data tadi ya. Jadi di dalam konsep dari big data itu sudah mulai dimanfaatkan, akan sangat berguna untuk dipahami lebih dalam untuk mengimbangi perkembangan zaman ke arah teknologi. Sekarang sudah zamannya menggunakan teknologi yang semuanya serba cepat, ya, smart ya. Dan di situ ada analisisnya yang lebih praktis ya.
Jadi nanti kalau Anda misalkan nanti melamar pekerjaan, Anda tidak perlu menulis apa lamaran di kertas folio itu yang bergaris-garis itu ya. Cukup Anda menuliskan di dalam Word ya. Terus nanti Anda kirimkan email ya. Di situ model yang paling sederhana. Kalau yang sekarang sudah terintegrasi dengan big data apa? Anda biasanya disuruh mencantumkan pertama adalah Facebook Anda. Ya. Kedua adalah apa? Twitter Anda, nama Twitter Anda, nama Facebook Anda. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu sudah tidak memikirkan lagi tentang pengalaman Anda. Pengalaman Anda sudah bisa dilihat dari ketika Anda menuliskan di Facebook dan Twitter. Makanya hati-hati ketika Anda menuliskan di Facebook atau di Twitter atau di Instagram, itu tidak bisa dihapus walaupun Anda hapus dari smartphone Anda, tapi data itu akan menjadi sebuah historis di Facebook, di Twitter, di Instagram. Makanya ketika Anda berbicara, hati-hati. Ketika Anda nanti melamar pekerjaan, perusahaan sebenarnya sudah mempelajari Anda itu dari sosmed itu. Apakah Anda pernah mengumpat orang atau Anda pernah mengolok-olok orang, itu bisa dilihat dari situ penilaiannya. Jadi nanti sudah arahnya ke sana, semua serba digital. Ya. Ini adalah contoh dari big data yang kita melihat dalam hitungan menit. Kemarin sudah saya presentasikan yang pertemuan pertama itu adalah hitungan menit aja setiap hari orang mengakses Facebook itu berapa? 2.460.000 dalam hitungan menit. Kalau kita hitung dalam 1 jam tinggal mengalihkan aja. Jadi manusia sekarang ini sudah sudah menjadi kebutuhan Facebook, Twitter, WA itu sebagai informasi yang praktis. Ya. Orang bisa mempelajari tren pasarnya dari model seperti ini. Misalkan di Facebook, Anda jualan online, bisa aja. Nanti kan itu sebenarnya media yang sangat simpel atau praktis atau akurat untuk jualan. Kata kuncinya adalah trust ya di situ. Ketika Anda berjualan dengan online, Anda harus mempunyai trust-nya tinggi. Trust itu adalah kepercayaan orang terhadap pembeli barang Anda. Kalau sekali Anda berbohong, itu akan di-bandit ya. Atau di-ban atau di blacklist biasanya. Hati-hati, jadi kalau Anda mau jualan online, trust yang harus Anda utamakan, kepercayaan terhadap konsumen. Ya. Jadi ini adalah ada plus minusnya. Dan kalau Anda mau jualan seperti itu, hati-hati ya, jangan sekali berbohong. Kalau dikomplain Anda pasti akan kena, pasti akan ketangkep. Karena sekarang ini ada undang-undang di Baris Krim itu namanya polisi cyber. Ya, itu pasti Anda akan kena karena semua identitas Anda udah masuk di dalam database-nya, misalkan Twitter. Hati-hati sekarang ini. Jadi contoh gambar ini adalah bagaimana kita melihat big data itu sebesar ini. Kenapa ada orang yang seperti ini di gambar ini? Ada National Geographic dulu. Jadi anak ini waktu tahun berapa itu big data mulai muncul itu ada tahun 2000-an ya. Ini adalah akibat dari pecahnya perang di Pakistan. Jadi anak ini terlantar di foto sama orang dari National Geographic dan ini menjadi tren pada waktu itu adalah big data seperti ini. Ya. Jadi informasinya dari geografik nasional ini. Ya. Apa yang menjadi menarik di sini? Karena informasinya adalah kompleks, ya. Kompleks dan ini menjadi sebagai ikon pada waktu big data mulai awal-awal muncul. Ini adalah contoh dari big data itu.
Nah, hubungannya dengan data mining apa sebenarnya ya hampir mirip. Big data ini sebenarnya bagian dari data mining. Data mining bagian dari big data, big data itu bagian dari data mining. Sebenarnya hanya model yang membedakan. Di situ ada 6 kemarin, ada termasuk ada business intelligence, ada big data, ada KDD dan lain-lain. Jadi kalau Anda sebagai mahasiswa yang peka terhadap knowledge dan data dan informasi berbasis knowledge, sebenarnya Anda bisa membuat sebuah analisis dari beberapa sosmed ya. Ada tekniknya itu. Jadi misalkan nanti dianalisis, misalkan Anda mau pengen analisis sentimen terhadap produk X ini ya, nanti Anda bisa membuat ada aplikasinya yang untuk dianalisa seperti itu. Jadi data dari itu bisa diambil dengan ketentuan yang mungkin dari perusahaan Twitternya itu atau Facebooknya itu ya nanti ada melalui lewat yang harus diikuti. Bisa kok. Oke, ini contoh aplikasi untuk big data ya. Jadi big data itu ada sebenarnya untuk mengolah data besar. Data besar ini tidak bisa diolah dengan misalkan contoh yang kita ketahui adalah database yang RDBMS ya, relasi database itu seperti dulu ada namanya Foxpro, ada Paradox, ada apalagi banyak ya yang RDBMS ya, database management system yang tradisional itu tidak mampu untuk mengolah big data karena data kita mengetahui ciri-ciri big data itu ada 5 tadi kan ya. Ada volume datanya meningkat, ada velocity ya, atau venue-nya juga. Itu tidak bisa diolah di database biasa. Berarti harus ada aplikasi yang mendukung untuk pengelolaan data atau big data ini. Ini contohnya adalah IBM Big Data Analytics ya. Nah, ini IBM yang punya. Ini ada beberapa. Ini semua berbayar ya. Nggak ada yang gratis ini. Karena value-nya atau nilainya ini adalah biasanya bisnis kalau untuk mengolah data besar itu. Ya ada HP Big Data, ada Big Data Analytics, ada Microsoft Big Data Analytics ya. Microsoft Big Data Analytics seperti Business Intelligence itu ada, ya, BI namanya. Ada Oracle, yang terkenal adalah Oracle ini dulu ya, sekarang udah banyak sekali. Ada Talent Open Studio ya. Dan yang kita gunakan nanti kita untuk mengolah data itu kita menggunakan Rapid Miner aja karena kita basicnya adalah dari situ. Kalau dari Rapid Miner itu ada beberapa model atau algoritma yang Anda bisa pelajari dan menjadi sebagai acuan untuk pengembangan berikutnya. Saya nggak mungkin menjelaskan satu aplikasi untuk satu semester, jadi saya akan perkenalkan semua, tinggal Anda nanti bagaimana menganalisis atau menyikapi dari big data ini. Karena ini akan terus berkembang, big data dan data mining. Jadi semuanya adalah berbayar. Ya, yang nggak berbayar nggak ada. Karena ini adalah hubungannya dengan apa? Dengan bisnis. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah contoh penggunaannya ya. Big data di dalam skop informasi yang sangat besar, model informasinya sangat real time, volumenya besar ya, terus berkembang, bertambah, dan mempunyai big data yang terbaru. Latest datanya adalah terus continuous ya, ada perubahan terus secara real time. Ini contoh dari penggunaannya. Sosial media ternyata dari big data itu cuma 7% ya, ini yang bawah ini. Penggunaan paling besar adalah informasi. Jadi ternyata itu informasi yang kita dapatkan misalkan dari ranah misalkan Facebook itu informasi ya, atau di Google itu menggunakan greater scope informasi ini adalah 18% dari big data keseluruhannya. Yang paling itu malah sosial media, tapi biasanya di sini adalah walaupun kecil tapi ini simple ya. Simple dan ini usernya ada di penggunanya atau usernya ada di masyarakat.
Jadi yang ke atas ini biasanya digunakan untuk analisis-analisis yang sifatnya untuk bisnisnya. Seperti ini konteksnya ya. Jadi penggunanya banyak sekali big data itu, hampir sekarang sudah menyentuh semua sektor ya, itu untuk analisisnya. Kalau implementasinya menggunakan misalkan untuk analisis, untuk riset penelitian gini. Jadi bisa digunakan untuk penelitian ini. Misalkan untuk menghitung berapa sih kebutuhan manusia di dalam misalkan makanan ya untuk 30 tahun ke depan, prediksi gitu. Itu bisa menggunakan big data ini. Nanti hubungannya ke modelnya itu apa model? Berarti prediksi untuk masa depan, forecasting ini ya. Nah, itu. Jadi itu analisis yang sifatnya mendekati kebenaran. Ini semua tidak 100% benar ya, karena prediksi itu biasanya ya 99% lah kebenaran. Kalau yang benar cuma ciptaan Tuhan. Nah, kalau prediksi pasti 99%. Oke. Ini adalah saya contohkan adalah big data transaksional. Jadi kita sudah memasuki era industri 4.0 ini sebenarnya adalah bagian dari step by step penggunaan teknologi yang berkembang terus. Jadi kalau dulu kita sudah punya megabyte ya, ukuran megabyte itu wah pada zamannya itu sudah besar sekali. Megabyte itu untuk apa? Untuk aplikasi yang sifatnya ERP, ya, berbasis ERP. Ya. Terus kita menginjak ke gigabyte, ini pasti CRM ya. Aplikasinya adalah skopnya adalah CRM. Sudah hebat gigabyte, masih ternyata datanya ada terabyte. Nah, soal sudah terabyte sudah berbasis web, ya, penggunaan dari big data transaksionalnya ini. Nah, sekarang sudah masuk ke petabyte ini. Ya, big data ini masuknya adalah petabyte. Dan itu menjadi bagian transaksi, interaksi, observasi, ya, itu berhubungan dengan pasti dengan internet karena ada datanya real time. Kalau kita melihat feedback ke belakang yang ERP, ya ini masih zamannya megabyte itu ya tahun-tahun 80-an itu. Jadi belum sampai ada internet. Nah, ini adalah bagian dari revolusi industri 4.0 ya. Jadi step by step kita lewati dan sekarang sudah mengacu ke penggunaan big data ini. Untuk apa aja big data? Banyak sekali. Data sensor. Sensor itu mempunyai data. Sensor itu mempunyai data, misalkan sensor untuk menghitung jumlah kendaraan. Ya, itu bisa. Masuknya kemana? Ya nanti masuk ke big data yang namanya unstructured tadi. Data dari sensor, RFID, dan seterusnya. Ini ada beberapa contohnya. Misalkan yang paling gampang adalah space to text. Nah ini. Pembicaraan Anda itu direkam dan itu menjadi sebuah teks. Ya. Seperti Google Assistant itu ya. Atau mungkin di iPhone namanya Siri kalau tidak salah. Kalau di Android adalah Bixby. Nah itu adalah dari convert dari space menjadi sebuah teks yang bisa dianalisis. Ini adalah model transaksinya. Dan kalau big data ini semua berhubungan dengan internet dan jaringan satelit. Nah, ini seperti ini. Jadi kita dulu megabyte itu sudah besar, sekarang sudah petabyte dan sekarang sudah menginjak ke petabyte. Kemarin saya perlihatkan perbandingannya berapa. Itu adalah contoh-contoh dari kasus penggunaan volume datanya ya, seperti itu. Oke, ini contoh tradisional arsitekturnya. Dari dulu kita ada nama yang terkenal adalah data warehouse. Data warehouse itu ada referensi data, masa datanya itu masih menggunakan data tradisional, ya, data warehouse dulu terkenal. Sekarang juga masih ada sebagian dan itu akan tergusur menjadi sebuah data big data ini. Arsitekturnya beda ya, dengan tradisional arsitektur dengan yang big data tradisional, big data arsitekturnya akan berbeda. Jadi kita melewati masa-masa ini ya,
Jadi bagaimana kesulitannya itu? Ya rumit dulu ya. Jadi data warehouse sekarang yang kita masih beberapa yang masih menggunakan adalah data untuk pembayaran. Misalkan Anda membayar listrik itu, Anda kan tidak perlu ke PLN ya, bayar kantor PLN. Cukup dari misalkan contoh ada Indomaret atau Alfamart. Nah, itu Anda sudah terintegrasi dengan pembayaran internet, pembayaran listrik, pembayaran telepon, ada terintegrasi. Itu masih dulu konsepnya adalah data warehouse. Jadi satu data digunakan di-sharing untuk beberapa penggunaan misalkan pembayaran. Kuncinya adalah kata kuncinya di situ adalah KTP. KTP yang menyediakan adalah bagian pemerintah. Jadi Diduk Capil itu ya, Diduk Capil ya, pendudukan dan catatan sipil itu datanya dari situ di-share menjadi sebuah data yang bisa diakses semua organisasi termasuk di dalam tadi pembayaran tadi, share ke bank ya, sudah terintegrasi. Dan sekarang sudah sampai ke desa-desa pun juga bisa, sudah integrasian dan online. Misalkan pembayaran listriknya itu ada di Papua sana, dibayar Jakarta, bisa karena sudah terintegrasi. Itu masih beberapa penggunaan data warehouse. Yang berikutnya adalah big data arsitekturnya. Ini big data arsitekturnya adalah yang membedakan di sini. Jadi situ datanya adalah data mesin, ada data teks, image, audio, video contohnya ya, unstruktur ya. Terus di situ apa yang membedakan adalah dari data mesin generate-nya, ada distributed file system-nya, key value data store-nya, ya nanti akan di general ya, atau diterjemahkan ke dalam map reduce ini. Muncullah dia ada sandbox sama data warehouse. Data warehouse ini adalah yang menangkap data-data yang tradisional tadi. Kalau sandbox-nya ini adalah data yang sudah mempunyai kandungan data big data, model big data. Ya. Baru output-nya adalah analitik kapabilitas ini. Jadi dari sandbox, dari big data, dari data warehouse diintegrasikan menjadi sebuah analisis. Nah, sekarang yang terjadi seperti ini. Kalau data yang tradisional tadi khusus hanya data warehouse, data yang mempunyai data-data tradisional. Kalau big data sudah bisa mengakomodir yang tradisional tadi, arsitekturnya ya. Jadi ini adalah semua adalah infrastrukturnya ya. Dan ini adalah hasilnya. Jadi diintegrasikan antara big data dengan data warehouse. Data tradisional ke big data. Ya, seperti itu ya. Dan ini adalah real time. Jadi semua adalah berdasarkan indeks ya untuk batch processing-nya ya. Jadi kalau Anda pernah melihat indeks itu, dia akan cepat ya. Di indeks itu adalah di mesinnya. Ya. Kalau kita masuk ke programming, indeks bisa juga menggunakan coding. Nah, kalau indeks di sini adalah infrastrukturnya, ada mesinnya sendiri ya, namanya mesin generate tadi. Ya. Ini adalah big data arsitekturnya. Oke. Jadi kalau kita integrasikan menjadi data arsitektur yang yang tradisional dengan big data, hasilnya seperti ini. Di situ ada beberapa bagian yang mempunyai kriteria untuk apa aja ada di sini. Jadi sekarang sudah menginjak ke integrasinya. Ya. Ada data, ada query, ya, organize, ada analyze, dan decide. Ya. Sebenarnya apa sih arsitektur ini? Ini adalah konsep dari sebuah mesinnya itu. Ini ada beberapa server yang banyak. Ini contoh kita ambil kasus adalah punya Google itu. Google seperti ini, Google ini. Jadi banyak sekali analisa. Jadi
model dari integrasi data arsitekturnya itu bervariasi ya. Jadi tidak bisa membedakan antara, kalau data integrasi ini tidak bisa dibedakan antara yang tradisional dan big data. Outputnya adalah nanti di sini ya, ada manajemen yang sistem data, informasi, knowledge. Nah, ini. Ya. Jadi ada beberapa hal yang misalkan perusahaan itu nggak tahu karena infrastruktur ini adalah di belakang ya, back end ya. Bukan di depan. Di depan adalah informasinya. Jadi dari arsitektur ini bisa digunakan bermacam-macam ya. Bisa untuk dataset informasinya, bisa digunakan hipotesisnya, bisa digunakan pola analisis dan membuat keputusan menggunakan data-data yang ada. Jadi ada perusahaan seperti Google ini sudah mengintegrasikan. Bagaimana? Yaitu tadi dengan teknologi penggunaan hardware dan software itu adalah untuk mengintegrasikan itu. Jadi kalau kita lihat back end-nya ini adalah bagaimana kita melihat sesuatu yang hardware-nya kita tidak tahu dalamnya. Ternyata di dalam hardware itu sudah terintegrasi seperti ini ya. Ada big data cluster-nya, ada High-speed network-nya, ada ADP cluster-nya, dan analitisnya juga ada. Nah, ini contoh dari integrasi data arsitekturnya. Jadi sudah berubah semua ya, yang tadinya database tradisional menjadi sebuah big data. Ini adalah fiturnya. Jadi kalau kita berbicara tentang big data, itu pasti ada fiturnya. Fiturnya itu adalah kemampuan di dalam operasional big data itu apa aja. Ini namanya fiturnya. Atau yang kita kenal adalah layanannya. Ya. Itu ada 6, ada 5 ya. Ada digital generate, ya. Ada passively produced ya, ada automatically collected, ya. Ada geographically or temporal trackable-nya, ada continuous analysis-nya. Jadi ada beberapa, ada 5 ini ya. Data misalkan digital generate-nya ini ada data yang dihasilkan secara digital sebagai lawan yang digitalkan manual. Jadi dari data digital itu nanti akan digitalkan secara manual menjadi sebuah informasi yang didapat dimanipulasi oleh komputer. Contohnya ini tadi YouTube itu tadi. Ya. YouTube itu adalah digital. Tadinya orang menggunakan analog menjadi digital. Ya, contohnya itu nanti dimanipulasi oleh komputer menjadi sebuah digital, di-convert ya, istilahnya seperti itu ya. Yang kedua adalah passively produced ya. Data ini memang data yang dihasilkan oleh produksi dari kehidupan sehari dengan dasar digital. Banyak sekali. Contohnya apa? Foto. Ya. Digital ya, scanner yang digital juga. Space ya. To text itu kalau kita melakukan recording itu bisa dilacak nanti menggunakan big data itu. Ya. Terus yang ketiga adalah automatically collected ya. Jadi data-data terbentuk dari data operasional dan data ini dikumpulkan lalu apa? Diekstrak menggunakan ekstraknya, ada transform, ada ETL-nya dan disimpan dalam data mat. Ya. Jadi seperti contoh adalah contoh penggunaan data penjualan. Data penjualan itu adalah data yang tiap menit itu berubah-ubah karena tergantung dari orang yang beli. Ya. Konsumennya beli situ. Itu adalah data. Misalkan data dari penjualan minyak goreng. Ya. Minyak goreng ini dalam satu hari berapa yang dijual itu adalah datanya. Satu hari, seminggu, sebulan. Dalam hitungan sebulan itu bisa dikumpulkan, diekstrak menjadi sebuah knowledge atau pengetahuan. Oh berarti orang di sekitar radius misalkan 300 meter, ternyata minyak goreng ini dengan merek X itu penjualannya mencapai sekian box. Nah, itu adalah informasinya. Datanya adalah orang beli tadi. Itu adalah automatically collected, ya, dikolek atau dikumpulkan menjadi sebuah analisis. Contohnya seperti itu.
Yang nomor 4 adalah geographically or temporally trackable. Jadi seperti sekarang ini kita sudah memasuki geographically or temporally trackable. Jadi track atau recordnya ini bisa ditunjukkan lokasi, posisi, ya. Anda misalkan posisinya ada di mana. Contoh menggunakan GPS. Contohnya menggunakan apa? Kita menggunakan telepon seluler itu bisa di-track, bisa direkam secara otomatis. Dan itu sebenarnya ada metadata. Jadi metadata itu bagian dari sebuah informasi di dalam sebuah informasi dalam data itu. Jadi metadata bisa menunjukkan lokasi Anda berada di mana. Berapa derajat lintang bujur selatan dan lintang derajat bujur utara. Kelihatan namanya metadata. Bisa membukanya itu menggunakan aplikasi khusus metadata. Ya. Jadi hati-hati ketika Anda share ke teman secara live, ya, live itu trackingnya kelihatan posisi Anda itu nggak bisa berbohong, ya. Ya. Catatannya seperti itu. Anda sharing, kirim, GPS-nya Anda nyalakan, ketahuan posisinya itu. Itu adalah model dari geographically, ya. Dan itu menjadi sekarang adalah gampang untuk melacak seseorang ketika orang itu menjadi buronan polisi. Jadi namanya sekarang ada namanya polisi cyber. Itu fungsinya seperti itu. Semua handphone kita ini semua di data, ya. Bisa di-track, bisa dicek kondisi posisi di mana. Nah, ini, ya. Karena sudah terintegrasi dengan internet, ya. Terintegrasi dengan geographically, itu pasti satelit, ya. Yang kelima adalah continuously analyze. Ini sekarang sudah menginjak dari big data ini. Yang nomor 5 ini adalah kita sehari-hari, ya. Semuanya secara real time. Sebenarnya kuncinya untuk apa sih? Untuk kesejahteraan umat manusia. Misalkan real time Anda pergi ke mana, update status, oh saya di sini. Itu sebenarnya memberikan informasi ke manusia lain atau informasi ke teman Anda. Nah, itu adalah contoh dari continuously analyze, ya. Jadi bisa dianalisis secara real time. Dan itu bisa kelihatan kalau kita membuka tadi ada metadatanya yang metadata itu untuk melihat kondisi posisi Anda, ya. Posisi Anda itu kelihatan berapa sih Anda di mana, ya. Anda pada posisi sekarang ada di mana, nah, itu bisa kelihatan menggunakan teknik ini. Dan semua ini terintegrasi dalam sebuah smartphone. Jadi smartphone Anda itu adalah fitur dari big data, ya, secara keseluruhan. Bukan yang handphone jadul, ya, handphone yang sudah mempunyai operating sistemnya adalah Android atau iOS, ya. Itu sudah menggunakan big data. Yang lama-lama belum, ya. Kalau yang seperti handphone yang jadul itu dia masih menggunakan teknologi kuno, itu nggak bisa. Yang bisa yang terintegrasi adalah yang mempunyai itu tadi operating system yang Android atau iOS. Itu baru terintegrasi dengan big data. Oke, ini ada studi kasus big data penggunaannya, ya. Jadi ada banyak, sebenarnya ini saya contohkan 7 aja. Ada lembaga keuangan, ada pemerintahan, ya. Kalau lembaga keuangan untuk apa? Untuk big data ini ya, untuk menganalisis apa sih? Ya. Jadi lembaga keuangan itu peran big data digunakan untuk menganalisis potensi penipuan, ya. Ya, potensi penipuan ini digunakan lembaga keuangan. Contohnya seperti apa? Ini yang sering kita dapat informasi itu adalah pinjaman kredit online itu. Hati-hati, ya. Sepanjang itu pinjaman kredit online yang sudah mendapatkan license dari OJK, ya, Otoritas Jasa Keuangan, itu legal. Selain itu kalau nggak ada
legalitas dari OJK, berarti ilegal. Hati-hati. Ya. Dia bisa digunakan untuk analisis itu, menggunakan big data ini. Ya. Yang kedua adalah pemerintahan. Ini big data digunakan untuk apa? Keamanan negara. Itu tadi cyber, polisi cyber, digunakan di kepolisian, di sandi negara, di BIN, dan lain-lain. Nah, ini misalnya sudah menggunakan big data. Ya. Untuk apa sebenarnya? Untuk mencegah, ya, melawan serangan cyber atau yang penipuan yang lainnya. Ya. Ini adalah contoh penggunaan dari big data. Dari industri kesehatan itu untuk meningkatkan layanan perawatan, ya, pasien lebih baik. Bagaimana mengelola sumber daya dan personel di dalam layanan perawatan itu. Ini di industri kesehatan. Ada perusahaan telekomunikasi. Ini untuk menganalisis krum pelanggan. Jadi sekarang sudah bisa dideteksi ya dari lokasi, misalkan Telkom ini bisa mendeteksi kerusakan pelanggan radiusnya misalkan sampai 10 kilo, bisa ya. Cukup dengan analisisnya dari big data ini akan keluar knowledge-nya itu. Oh, berarti pelanggan nomor XX ini rumahnya di lokasi ini dengan titik koordinat sekian, bisa ya, sudah sampai ke situ penggunaannya. Yang kelima adalah marketing ya. Jadi kalau marketing biasanya untuk analisis sistem ya, untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk layanan dipasarkan. Contohnya adalah toko online itu. Toko online bisa kita lihat yang paling diminati sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan umur sekian, bisa dilihat untuk analisisnya ya, marketing menggunakan big data ini. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu sudah menggunakan ini untuk apa? Untuk menjalankan bisnis, misalkan online tadi. Contoh yang kemarin adalah penggunaan produk dalam negeri, UKM ya. UMKM itu sekarang mati suri karena apa? Produk impor dari luar negeri sudah membanjiri di Indonesia. Pertama adalah perusahaan-perusahaan itu sudah menganalisis kebutuhan masyarakat di dalam 1 tahun itu kebutuhannya seperti ini. Akhirnya perusahaan-perusahaan yang online ini dia memberikan kontribusi terhadap produk dari kita, ya, diambil dia, dijual lagi kita dengan harga yang murah. Berarti kan akan mematikan UKM-UKM, ya, seperti itu. Jadi untuk analisis sentimen. Ya, sebegitunya tanpa harus turun tangan sampai ke lokasi, cukup dari analisis sentimen ini. Yang nomor 6 adalah perusahaan asuransi. Ya, perusahaan asuransi biasanya dilakukan dengan agensi biasanya ya. Untuk apa? Analisisnya. Pengajuan asuransi yang dapat segera diproses itu sudah menggunakan big data karena asuransi ini datanya adalah multi dimensi. Ya, sekarang sudah menggunakan big data. Perusahaan retail ini secara umum adalah ya Twitter, Facebook, Google ya. Itu menganalisis bagaimana perilaku sebuah produk dari brand perusahaan itu. Biasanya bisa dianalisis. Ya. Contoh tadi bagaimana menganalisis satu produk aja itu bisa mengalahkan produk yang lainnya. Walaupun harganya itu diturunkan Rp1 atau Rp2 ya. Pasti orang akan berpindah produk lain karena lebih murah. Ya. Itu adalah model dari analisis dari studi kasus big data ini. Ini adalah contoh dari penggunaan frame atau analisa terhadap big data itu dari berbagai hardware-nya. Ya. Jadi ini ada yang model seperti ini adalah source systemnya dari OLTP. OLTP nanti di stacking atau di ekstrak menggunakan ETL, dan ada beberapa data warehouse-nya. Hasilnya apa? Ini BI dan Business Intelligence dan Analytics. Dari semua ini adalah terintegrasi, integrasi dari sebuah sistem. Ya, kita menggambarkan sebuah hardware-nya, infrastrukturnya seperti ini. Ya.
Jadi source sistemnya ada OLTP, ada ERP, ada CRM, ada LOB, ya. Diekstrak menjadi diekstrak menggunakan teknologi ETL itu dan disebarkan ke data warehouse. Jadi data warehouse di dalam big data itu masih terintegrate ya dengan big datanya itu sendiri, karena data warehouse ini adalah yang bisa mengakomodir data tradisional, ya, data konvensional. Kalau big data kan data-data yang terbaru seperti video dan lain-lain ya, seperti yang ada di smartphone itu. Jadi terintegrasi. Nanti hasilnya seperti apa? Ada BI dan analytical-nya berbasis knowledge. Nah, ini. Yang berikutnya adalah penggunaan dari infrastruktur tadi, ya, penambahan dari sebuah data itu. Kalau lebih dari, kita lihat penambahan data volumenya itu lebih 10 kali lipat, ya. Data warehouse tidak akan mungkin terjadi, ya. Dan ini akan digantikan menjadi sebuah konsep big data yang sesungguhnya, ya. Kalau datanya masih kecil nggak masalah, tapi kalau sudah sampai triliunan, ya, triliunan ini akan bermasalah, ya. Walaupun nanti adalah data output-nya adalah berbasis BI dan analytical seperti ini. Ini konsep dari big data. Yang berikutnya adalah masih sama, ya. Tapi di situ adalah real time ya datanya itu. Penambahan datanya ini termasuk volume dari konsep ciri-ciri dari big data tadi. Jadi kalau kita melihat data real time itu seperti data email ini atau transaksi e-commerce atau Twitter itu di dalam konsep ini itu dalam setiap harinya adalah 340 mega, bukan mega, juta. Transaksi e-commerce-nya itu sampai biliun ya, sampai miliaran. Nah, ini harus real time. Berarti transaksinya adalah bagaimana kita membuat sebuah konsep ini yang membuat konsepnya adalah perusahaan-perusahaan seperti Google ini. Jadi untuk memayungi dari transaksi yang sifatnya terus berkembang, bertambah secara real time. Tetap menggunakan outputnya adalah business intelligence dan analytical. Jadi adalah dalam bentuk DSS, Decision Support System. Oke. Yang berikutnya adalah big data. Itu ada beberapa penambahan dari yang tradisional sampai ke data model baru. Kalau ini adalah sifatnya adalah tradisional. Yang kedua penambahannya adalah real time. Yang ketiga ini adalah new data type. Ya. Ada device, misalkan device itu bisa dari apa aja? Bisa dari tadi sensor itu mengeluarkan data, web pasti ya. Device ini ada beberapa sensor tersendiri. Device itu ada penambahan, misalkan contoh penggunaan penggunaan dari untuk penggunaan device untuk controlling. Nah, ya. Bisa device-nya apa? Ada web, ada sensor, ada sosial. Ini sosial banyak sekali ya. Datanya melebihi dari data-data yang ada di data warehouse yang sebenarnya. Jadi di data warehouse dianalisis menggunakan big data, ya terintegrasi. Ya. Jadi seperti ini hasilnya. Tetap menggunakan business intelligence semuanya. Jadi konsepnya yang ada di blok biru ini. Walaupun ini adalah inputannya, tetap outputnya adalah intelijensi dan analytical. Ini adalah konsep dari big data. Ini adalah infrastrukturnya ya. Kalau kita melihat infrastruktur, ya seperti ini modelnya. Kalau kita lihat actionnya, ya di smartphone itu modelnya. Ini what you see is what you get. Jadi apa yang Anda tekan di situ akan muncul sebuah analisisnya. Dan itu dua arah. Jadi kalau membangun sebuah infrastrukturnya tidak diikuti dengan softwarenya, ya mubazir ya. Jadi perusahaan-perusahaan itu sudah menganalisis 30 tahun ke depan seperti ini contohnya ya.
Oke, untuk apa namanya yang terakhir adalah yang infrastruktur dari big data itu sekarang sudah menggunakan apa? Penyimpanannya sudah tidak menggunakan individu atau parsial, sekarang sudah menggunakan cloud data ya. Nah ini berarti infrastruktur ini pasti akan lebih mahal karena yang menyediakan cloud adalah perusahaan-perusahaan yang berinteraksi dengan data dan informasi seperti itu. Jadi ada perusahaan khusus yang menyediakan cloud data. Nah, konsep dari cloud data itu adalah sama ya. Fisiknya ada di perusahaan ya. Dan ini bisa berinteraksi dengan usernya. Sekarang sudah mulai penggunaan cloud datanya ini bisa personal, bisa perusahaan. Jadi kita bisa sewa juga ya. Dan ini menjadi mahal kalau kita berbicara dengan big data. Kalau kita mempunyai misalkan klien atau user banyak, kita harus masuk ke cloud datanya ini. Karena kita tidak mungkin akan menyimpan di dalam server kita. Jadi ada jasa, sekarang ada jasa perusahaan yang menyewakan cloud itu. Ya. Jadi ada penambahan data volumenya itu tadinya manual, konvensional, ada real time, ada data tipe yang baru, penyimpannya, semuanya ada infrastruktur ya. Kita bicara infrastruktur karena big data itu pasti berbicara dengan infrastrukturnya. Nah, disinilah cloud data ini kenapa mahal kita kalau berbicara tentang analisisnya. Harus berbayar karena untuk menghidupi infrastruktur ini dari pelanggan, dari pengguna. Misalkan kita sewa cloud data ini untuk analisis menggunakan big data, hitungannya per jam. Per jam berapa dolar? Hanya untuk membuat sebuah dashboard atau reporting dari analisis data yang kita punya. Makanya kalau kita punya datanya di atas di bawah 1 juta, jangan menggunakan big data, analisis data yang standar aja masih bisa. Tapi kalau datanya sudah sampai 1.500.000.000, itu sudah menggunakan big data. Jadi antara nilai dan penggunaannya tidak berimbang kalau hanya 1 juta data gitu. Kalau sudah datanya sudah sampai 100 juta atau 1.500.000.000, itu perlu menggunakan big data. Jadi hal-hal seperti itu kita akan ada value-nya, ada nilai lebih dan nilai tambahnya. Ya. Jadi big data ini sebenarnya mengolahnya itu sebagai analisisnya jika datanya itu melebihi datanya besar. Ketika jangan, karena berbayar di sini, hitungannya berbayar. Jadi nanti sebagai project itu penggunaan analisis data mining ini kita menggunakan Rapid Miner yang free aja. Karena di situ outputnya adalah bagaimana Anda membuat sebuah project yang bisa menghasilkan output sebuah model. Itu entah model analisis, entah model itu forecasting, clustering, klasifikasi, ya, sama yang model-model yang lain. Jadi nanti silakan Anda download sendiri aplikasi Rapid Miner-nya yang versi Studio. Itu hanya maksimal kalau tidak salah 5.000 data. Di atas itu kalau nggak salah udah berbayar. Itu yang free di bawah 5.000. Nah, dari Rapid Miner itu sudah kelihatan. Jadi data itu sebenarnya sangat urgent ya. Kalau data kita hanya di bawah 1 juta ya, jangan menggunakan big data untuk proses outputnya. Gunakanlah yang free, yang standar aja. Kalau sudah menginjak ke big data itu pasti berbayar. Bayarnya mahal. 1 jamnya kalau nggak salah itu $100 apa berapa atau $50 gitu nggak salah, 500.000 kan lumayan gitu. Kalau itu tidak dilepas, dia akan mengcounter terus, ya. Jadi penggunaan fitur dari big data itu seperti Hadoop atau yang lainnya
Itu kalau kita tidak lepas, dia akan counter terus. Jadi kuncinya adalah ketika kita menganalisa big data itu, hati-hati. Ya. Hati-hati penggunaan aplikasi yang berbayar itu. Kita analisis 1 jam, kita prediksikan analisisnya dari misalkan 500 juta data ya, dalam waktu 1 jam, kira-kira 500.000. Nggak apa-apa. Habis itu kita remove ya, analisisnya. Nanti akan stop itu counter untuk menghitung bayarnya itu. Jadi jangan sampai kebobolan gitu. Kalau kita menghitung datanya hanya cuman 1 juta ya jangan menggunakan big data. Ya. Hati-hati penggunanya. Jadi di situ adalah bisnis yang diprioritaskan. Jadi yang pengguna adalah boleh perorangan atau individu, organisasi silakan, tapi hati-hati penggunanya ini karena berbayar. Oke, ini adalah fitur-fitur dari Big Data tadi. Kita ulang lagi, jadi kalau kita penggunanya tadi adalah yang blok ungu ini adalah ERP, yang hijau adalah ini adalah megabyte, gigabyte, dan ini adalah petabyte. Ini adalah contoh yang awal tadi adalah saya ulas kembali. Jadi yang menjadi kunci di sini adalah kompleksitas datanya, ya, variasi dan velocity-nya, jadi kecepatan dan jumlah variasi datanya itu tadi yang digunakan untuk big data. Pasti dia menggunakan model-model yang tidak ada di database konvensional. Nah, ini contohnya ya. Ini adalah konsep-konsep dari pengenalan big data. Dan nanti kalau Anda mau memperdalam lagi, kalau nggak salah di semester ganjil nanti ada namanya mata kuliah big data. Itu hampir mirip ya dengan data mining. Kalau big data ini nanti kuliahnya adalah langsung ke implementasinya, penggunaan aplikasi big datanya sendiri ya. Kalau rapid miner hanya memodelkan dari sebuah konsep data informasi dari knowledge. Jadi nanti kalau yang big data yang sesungguhnya di semester 7 itu adalah mata kuliah pilihan, itu langsung ke implementasinya, penggunaan dari softwarenya. Ya. Yang berikutnya adalah kata kunci yang terakhir adalah big data itu adalah mengubah data menjadi pengetahuan. Kalau kita dulu tahun 90 terkenal dengan nama istilahnya data dan informasi, sekarang menjadi data dan informasi dan pengetahuan. Data, informasi, next-nya adalah pengetahuan. Kata kuncinya adalah pengetahuan ini. Ya. We are drawing in data but starving for knowledge. Nah, ini contohnya seperti itu ya. Itu pernah ditulis dari John Naisbitt itu tahun 1988. Jadi kebanjiran data, datanya banyak tapi miskin informasi atau pengetahuan, miskin pengetahuan, jadi datanya banyak. We are drawing it data but starving for knowledge. Datanya banyak, tsunami data, tapi miskin pengetahuan. Yang terjadi apa? Data itu mubazir, nggak pernah diolah. Ya. Contoh, misalkan di organisasi kita, data perusahaan dari tahun 70-an, data ya, itu nggak bisa diapa-apain kalau nggak diolah. Berarti miskin kan itu datanya, miskin pengetahuan. Datanya banyak, sampai 1 juta gitu. Ya. Tapi nggak bisa diolah, ya itu namanya. We are drawing in data, ini nggak bisa diolah, tsunami data, tapi miskin pengetahuan, seperti itu ya. Jadi kalau sekarang itu bagaimana membuat sebuah data informasi pengetahuan? Ya harus dibuat. Pertama adalah estimasi data prediksinya seperti apa. Ya. Kedua adalah melakukan analisis tentang asosiasi, korelasi, dan pengelompokan. Ini adalah teori dari data mining. Yang ketiga adalah membantu pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Kalau kita buatkan piramida keputusan, jadi yang paling bawah itu ada data, informasi, knowledge, dan terakhir kebijakan. Kalau datanya ini salah, pasti kebijakannya pasti salah. Ya. Makanya data itu harus bagus, ya. Baru dibuat informasinya.
Ini adalah dua yang hijau sama yang biru ini adalah dulu adalah data tradisional. Ini data dan informasi aja. Sekarang menjadi sebuah knowledge, itu namanya big data. Output dari big data adalah wisdom, kebijakan. Jadi ada knowledge, pengetahuan, ada kebijakan. Itu adalah bagian dari big data. Oke, sampai di sini. Dari beberapa slide ini ada yang kira-kira dipertanyakan, silakan kalau yang mau tanya tentang data dan big data ini terkait dengan pengetahuannya, termasuk feature, infrastrukturnya dan lain-lain. Silakan kalau yang mau tanya. Ini kurang lebih yang ikut ada 19 orang ya. Silakan, ada yang ikut angkat tangan pakai. Silakan Mas Saiful. Pak, izin bertanya Pak. Ya silakan. Di awal kita sebutkan bahwa big data itu dicirikan dengan 5 V Pak ya. Ada volume, variety, velocity, value, dan veracity ya Pak. Ya. Kalau cuma ada beberapa aja Pak, seperti cuma ada volume sama velocity, apakah itu disebut big data Pak? Tidak. Jadi big data itu cirinya ya 5 itu. Kalau itu berarti bukan big data. Volume perkembangannya kita lihat penambahan dari volume data itu berapa. Kalau dia masih menggunakan model infrastrukturnya itu data tradisional ya bukan dikatakan big data itu. Jadi ciri dari big data yang 5 itu tadi, walaupun dari 5 itu cuma 1 atau 2 ya bukan dinyatakan big data, ya harus terpenuhi kriteria 5 itu tadi Mas. Jadi biasanya big data ini mempengaruhi aspek dari validitas datanya itu sendiri. Kedua adalah outputnya itu adalah bagaimana kita membuat sebuah infrastruktur ya. Infrastruktur dikatakan big data itu terutama datanya ya, perubahan volume datanya itu tiap misalkan tiap tahun atau tiap bulan meningkat, itu pasti akan crash loh kalau hanya mengandalkan volume datanya aja. Jadi belum bisa dikatakan big data Mas itu. Oke, yang lain buat mungkin ada kurang jelas Mas Saiful sekarang. Pak, lalu bagaimana kita membedakan aplikasi yang menggunakan big data dengan yang tradisional? Misalkan kita pernah belajar mengenai SAP ya Pak ya. Apakah aplikasi SAP itu bagian dari big data Pak? Atau masih tradisional ya Pak ya? Kalau SAP masih tradisional, karena di situ belum memasukkan variabel-variabel, contoh misalkan data lokasi, data voice, ada nggak data voice-nya di situ? Nah itu kita lihat dari situ. Jadi kalau kita mengacu beberapa teori dari big data itu, kita melihatnya seperti handphone itu aja lah. Ada data voice, ada data video, ada data apa lagi? Ada data koordinat. SAP ada nggak di situ? Nggak ada, berarti bukan. Ya. Sebenarnya itu bisa diolah dari SAP itu data tradisional menjadi big data, asalkan ada entitas dari di luar itu. Misalkan kita korelasikan dengan voice, ya kita korelasikan dengan apa? Misalkan data pelanggan, misalkan kita korelasikan dengan data koordinat, itu bisa jadi big data. Tapi kita lihat juga volumenya berapa, masih ukuran terabyte, tera atau sudah di atas itu, gitu. Nah itu namanya big data. Kalau SAP belum Mas, kalau saya melihatnya ya memang itu belum. Yang lain Mas Saiful mungkin menarik kan ya big data. Iya Pak, menarik. Tapi kuncinya adalah untuk pengelolaan big data. Kalau Anda pernah belajar tentang statistik seperti SPSS ya mirip-mirip seperti itu, tapi itu tradisional ya, jangan salah. Itu hanya datanya aja yang bisa dilakukan menjadi informasi, tapi knowledge-nya nggak ada kalau di SPSS itu. Anda pernah belajar Oracle, itu ada analitiknya, itu bisa penggunaan itu. Jadi nanti di dalam Oracle itu ada 2 jenis data yang bisa diintegrasikan. Yang pertama adalah data tradisional, yang kedua adalah
new datanya itu, seperti data voice dan lain-lain itu, gambar dan lain-lain itu. Nah, itu bisa diintegrasikan dengan Oracle Analytics namanya, yang versi 10 nggak salah ya, itu bisa. MySQL sebenarnya ada, tapi yang enterprise itu bisa dilakukan untuk analisis. Tapi yang lebih bagus lagi adalah itu tadi apa namanya, Hadoop, itu sudah terintegrasi. Enak itu Hadoop, teman, berbayar ya, kalau di atas berapa juta data itu harus berbayar itu. Karena kita melihatnya ini adalah datanya itu yang kita lihat dulu, berapa besar sih datanya. Dikatakan besar adalah di atas 500 juta atau berapa itu besok bisa diolah dengan Hadoop itu tadi. Tools-nya ya seperti itu. Oke, ada lagi Mas? Mungkin yang lain? Cukup ya Mas ya? Pak, maaf Pak, berarti bedanya antara tradisional sama big data itu cuma ada di fitur penambahan video dan picture Pak ya, foto ya Pak ya? Oke, jadi perbedaannya di itu tadi, apa yang namanya, type datanya yang membedakan, tipe datanya. Kalau tradisional kan Anda kenakan karakter, binary, dan lain-lain itu kan? Ya, betul Pak. Nah, kalau big data itu bisa mengakomodir dua-duanya. Jadi data tradisional, jadi kalau big data itu sudah tipe datanya sudah dalam bentuk koordinat, voice, terus video, apalagi data apalagi itu banyak itu. Jadi kayak data sensor itu maksudnya big data, pasti itu bukan data tradisional. Jadi yang membedakan ya. Oke, lagi? Cukup Mas, saya belum. Yang lain dulu Pak, saya cukup Pak. Oke, jadi menarik nanti kalau Anda masuk ke dalam apa namanya, big data ini. Memang agak rumit big data ini, ya agak rumit. Kalau Anda mau ngambil salah satu aplikasinya, pelajari Hadoop. Ya, Hadoop itu ada yang gratis, ada yang berbayar. Itu menarik karena datanya dari data tradisional dengan data sekarang bisa diintegrasikan dari sebuah knowledge nanti. Outputnya adalah business intelligence tadi. Ya, dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk analisis yang lainnya, ya, misalkan korelasi terhadap misalkan kita ngambil objeknya adalah pasar, ya itu tadi bisa dilihat berdasarkan konsep yang ada. Nah, itulah big datanya luar biasa. Memang agak rumit big data ini. Jadi kita memulainya dari mana? Ya harus dari datanya itu sendiri, perkembangan datanya terhadap data yang disimpan itu. Kalau masih ukuran mega atau tera itu belum. Ya, tapi kalau sudah di atasnya tera, silakan menggunakan analisis itu. Oke, yang lain? Menarik nih buat skripsi nanti. Pak, sedikit diskusi sebentar Pak ya, boleh nggak Pak? Oke, silakan. Di tahun 2016 kita pernah dengar Pak yang pemilu di Amerika Pak, itu kan ada Cambridge Analytica ya Pak ya. Ya. Nah mereka mengkolek data dari pengguna Facebook tuh Pak di seluruh Amerika untuk memenangkan pemilunya Donald Trump kalau nggak salah waktu itu Pak. Oke. Nah, cuma saya nggak tahu Pak, itu apakah itu menjadi legal Pak ketika perusahaan lain itu mengambil data di Facebook untuk kepentingan pemilu atau politik ya Pak ya. Nah itu dia pengolahan data seperti apa ya Pak, sehingga mereka bisa tahu loh karakter seseorang tuh seperti itu gitu loh Pak. Oke. Jadi udah itu aja. Iya Pak, itu aja dulu Pak. Oke, saya jelaskan ya, model dari pemilihan umum yang menggunakan teknologi di sana itu adalah nanti kan perwakilan itu masing-masing negara bagian kan itu mewakili berapa itu. Tidak di Indonesia, kalau di sana kan perwakilan, misalkan dari negara bagian A ini ada 100 penduduk, ada 100 juta misalkan ada 2,5 juta penduduk, mewakili berapa? Itu sebenarnya tergantung dari kebijakan atau undang-undangnya negara itu. Tapi konsepnya adalah big data dia. Jadi kalau kita mau mengambil data dari Facebook itu legal, boleh dengan tools yang disediakan oleh Google atau yang dari perusahaan lain yang sudah memiliki license dari Facebook. Bisa. Jadi itu adalah penggunaannya big data. Jadi cukup menggunakan
aplikasi tertentu, dia memilih ya seperti QuickCon itu, jadi akan sudah terestimate di situ. Jadi nggak masalah. Itu penggunaan toolsnya banyak ya. Saya nggak tahu persis penggunaan toolnya itu. Apa menggunakan Hadoop atau menggunakan EVS atau AWS itu sama. Ada itu teknologinya untuk membantu mengolah dari QuickCon itu. Jadi saya nggak tahu persis itu. Tapi yang jelas data dari Facebook itu bisa diolah, bisa diambil secara legal, boleh. Nanti kalau Anda mau skripsi tentang analisis sentimen, ngambil dari Facebook atau Twitter dan lain-lain, boleh, ada aplikasinya itu. Tinggal Anda daftar yang berbayar atau tidak, gitu aja. Itu Mas, ya. Oke Pak, baik Pak. Oke. Ada yang lain ini, teman-teman yang lain? Oke, kalau nggak ada, coba saya crop ini, apa namanya, buat laporan, kameranya dinyalain. Yang lainnya, silakan. Saya buat laporan ke BAK. Sudah pada ngisi absen ya? Oke. 1, 2, 3. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Cukup? Pak, saya kelas malam Pak, bisa ini Pak ya? Absen Pak ya? Kenapa? Saya kelas malam tapi bisa absen Pak ya? Kelas malam, silakan absennya di yang online, nanti tetap absen yang di malam ya. Oke Pak. Jadi Siap. silakan. Kalau yang pagi nggak bisa pagi, bisa ikut malam, tapi absennya pagi, nah ikutnya malam, nggak apa-apa. Ya, silakan. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, ya.